Kronologi Pulau Pasir NTT diklaim Australia bikin warga ngamuk. Sengketa Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timur mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni dikutip Antara Jumat. Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama. Kantor berita Antara melaporkan bahwa sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah dan Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat utara Australia, tapi hanya 140 km di selatan Pulau Rote NTT. Merujuk pada sejarah prakolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Asper Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Indikasi ini terlihat dari begitu banyak nelayan tradisional Indonesia yang sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai daratan Brunei Australia. Tak hanya itu, kuburan-kuburan leluhur Rote dan berbagai artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir. Pulau Pasir pun kerap dijadikan tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke Pulau Rote. Semua berubah ketika Indonesia dan Australia menekan nota kesepahaman MOU pada 1974 silam. Melalui MOU itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir demi kepentingan konservasi. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, TW Tadius, menilai pemerintah Indonesia melakukan kesalahan melalui MOU ini. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, ucap Tadius. 2 tahun kemudian, tepatnya 1976, pemerintah Australia pun mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka walau berdasarkan garis pantai pulau itu masuk wilayah Indonesia. Klaim inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Secara adat tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa diakses masyarakat NTT. Namun berdasarkan data Polda NTT pada 2004 sampai 2006, kurang lebih 3.000 nelayan asal NTT ditangkap ketika memasuki kawasan tersebut. Terbaru, polisi perbatasan Australia juga menangkap beberapa nelayan dan menenggelamkan kapal mereka karena dianggap pelanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Pada 2021 lalu, pembakaran kapal nelayan Indonesia ini membuat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adindur Awaludin naik pitam. Sebagai tanda protes, Adin pun membatalkan patroli bersama pasukan perbatasan Australia ABF. Ia mendasarkan keputusannya pada pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengenai betapa penting peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdi Tanoni pun meminta pemerintah pusat serius menangani garis batas maritim Pulau Pasir. Menurut Ferdi, klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 UNCLOS. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah garis median. Dalam kenyataannya, jarak antara Australia, Timur Leste, dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga sepatutnya Indonesia mendapat hak yang sama di Laut Timur. Ferdi menegaskan bahwa pemerintah Australia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir itu agar bisa dipertanggungjawabkan klaimnya. Namun hingga saat ini mereka tak bisa menunjukkannya. Duduk perkara sengketa Pulau Pasir NTT, Australia klaim sejak 1974. Australia menyebut gugusan Pulau Pasir sebagai Asper Reef. Gugusan Pulau Pasir memang tidak banyak dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan polemik perebutan gugusan Pulau Pasir tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau Blok Ambalat yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia.
namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sebelum masa kolonial, banyak nelayan tradisional Indonesia mencari ikan di gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brunei, Australia. Di sisi lain ada kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Biasanya gugusan Pulau Pasir dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan semalam untuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Selain itu, gugusan Pulau Pasir juga digunakan sebagai tempat transit bagi nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote. Namun Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya usai ada nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Australia pada 1974. Kesalahan pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang TW Tarius menilai kesalahan Indonesia dalam MOU itu terletak pada penyerahan ke Australia hak membantu mengawasi Pulau Pasir untuk kepentingan konservasi. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, ucapnya dilansir dari Antara. Australia kembali mengklaim kepemilikan gugusan Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia pada 1976. Polda NTT pada 2004 sampai 2006 mencatat sekitar 3.000 nelayan ditangkap ketika memasuki kawasan Pulau Pasir. Beberapa nelayan yang ditangkap kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena menangkap ikan di perairan Pulau Pasir dan melanggar batas negara. Potensi migas Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi cukup besar. Imbasnya ada eksplorasi migas di lokasi tersebut. Yayasan Peduli Timur Barat YPTB bersama dengan Pusat Penelitian Jubel Australia pada September 2022 mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan gugusan Pulau Pasir.